Faisal Basri menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak layak secara bisnis sehingga dipastikan sulit balik modal. Faisal menggunakan analogi, sampai kiamat pun proyek tersebut tidak bisa menutup investasi yang sudah keluar. Ada yang mengatakan sampai kiamat pun kereta cepat itu nggak balik modal. Saya pernah menulis, saya bilang, Faisal Basri, saya pergi ke Eropa, dari Prof. setelah langsung saya nih. lihat itu komuter di Eropa hampir semuanya nggak ada yang balik modal itu. Dibagusin lagi. Setelah saya lihat-lihat, saya baca-baca, itu rugi semua, subsidi semua. Jadi kalau teman-teman mengatakan sampai kiamat pun nggak balik modal, pasti kita nggak bangun itu. Kalau kita selalu memberikan advice yang demikian. Karena public transportation memang harus disubsidi, Pak Heru. Utang oke, tapi untuk tujuan-tujuan yang produktif agar tidak membebani generasi yang akan datang. Infrastruktur produktif nggak Pak? Ya. Infrastruktur yang utangnya Jadi lebih tinggi. super boros. Artinya tidak produktif. Saya kasih contoh lagi, misalnya ketika Pak Jokowi membangun jalan tol dari Lampung sampai ke ujung Sumatera atas sana, ya. Saudara-saudara, ketika melakukan pembangunan ekonomi, itu bukan cuma sekedar fungsional, bukan sekedar melihat uang kembali, tetapi ada aspek lain, yaitu keadilan, pemerataan. Apakah saudara sebagai orang Lampung, orang Palembang, orang Bengkulu, apakah saudara tidak merasa kok Jawa semua sih yang dibangun begitu? Kok di Pulau Jawa semua dibangun? Itu kan rasa ketidakadilan karena di Pulau Jawa sudah padat. Kalau untuk kereta cepat, kalau Bapak sih bisa ngerti gitu loh. Kereta cepat itu memang kalau dihitung secara ekonomi segala macam, balik modal kapan? Lama pasti. Karena itu mahal ya kan. Terus kenapa ngambil Cina bukan Jepang? Pokoknya dicari lah. Ya alasannya tuh ada. Nah sayangnya pemerintah itu memang tidak pernah mensosialisasikan kenapa itu diputuskan seperti itu gitu loh. Tapi sebenarnya kereta cepat itu kita harus melihat dari sisi, memang bukan kita lihat dari sisi balik modal kapan segala macam, tapi dari sisi alih teknologi. Waktu itu kereta cepat Jepang sama Cina itu yang bersedia untuk alih teknologi. Jadi kita berhak mempelajari apapun yang ada di dalam rangkaian proyek kereta cepat itu gitu loh. Nah, kamu bisa bayangin kalau Indonesia itu bisa menguasai sistem kereta cepat itu, bisa belajar tentang bagaimana cara bikin kereta cepat, itu terus akhirnya kita akan bisa bikin sendiri kereta cepat dari Jakarta ke Surabaya, Jakarta ke Jogja, dari Bakauheni ke Medan kita bikin kereta cepat. Di Kalimantan kita bikin dari Banjarmasin ke Balikpapan. Itu semuanya kita taruh kereta cepat karena kita udah menguasai teknologinya. Jadi kita sebenarnya di dalam harga beli kereta cepat itu ada harga kita belajar teknologi itu. Nah itu yang mungkin kurang disosialisasikan sama masyarakat, sehingga masyarakat hanya lihat, wah berapa ini hitungannya berapa. Ya enggak, kita nggak perlu hitung-hitung balik modalnya itu. Nah itu tadi ya penjelasan dari Prof. Reynald yang tentunya menampar telak ya Faisal Basri yang terus koar-koar mengenai utang, infrastruktur, kereta cepat, dan lain sebagainya. Bisa dikatakan bahwa utang memang iya, tapi kan untuk infrastruktur kan utang yang produktif. Sudah jelas bahwa di era Pak Jokowi ini pembangunan infrastruktur masif dilakukan, gitu loh. Contohnya saja tadi pembangunan tol Trans Sumatera yang dulunya tidak pernah dilakukan. Gitu. Alhasil dengan pembangunan seperti itu, otomatis distribusi pengangkatan barang, pengangkatan jasa akan menjadi lebih cepat, menjadi lebih lancar. Dan otomatis pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya akan lebih meningkat karena kecepatan dalam antar barang dan jasa, gitu loh. Nah, hal tersebut sudah diakui ya oleh beberapa masyarakat yang sudah merasakan manfaat dengan adanya jalan tol Trans Sumatera tersebut. Seperti apakah videonya? Langsung saja ya, kita lihat video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Hartono dari Kabupaten Musi Banyuasin. Saya selaku pengusaha distribusi. Biasanya muatan saya padi, sawit. Kalau dulu pengalaman belum pakai tol lama. Kalau dulu ya takut preman kan, terus kan jauh.
bedanya 10 jam. Jadi ketemunya 2 hari selisihnya. Jadi kami jarang keluar ngirimnya kan, masih seputaran Palembang. Semenjak ada tol sekarang pokoknya banyak keuntungan yang jelas kan. Jadi mobil kan biasanya cuma pakai ngangkut sawit sama karet. Sekarang bisa ngangkut padi. Petani juga terangkat kan. Dulu kan dia bingung jual petani kan, susah jual kemana-kemana kan. Semenjak ada tol sekarang pokoknya petani juga mungkin merasa senang lah. Sekarang mah mendingan nggak ada tol. Kalau dulu perjalanan lama, bisa 2 hari 2 malam. Sekarang nggak ada tol, 1 hari 1 malam udah sampai Palembang dari Jakarta. Kalau lewat jalan dulu banyak, bawahnya itu yang nggak masak, dari pohon udah diangkut. Kalau sekarang nggak, durian masak udah bisa dibawa. Semenjak ada tol inilah. Kita lebih senang lah kalau pokoknya ada tol ini, lebih senang. Berbeda lah, kadang orang kan, wah kalau dulu lama, sekarang cepat, penumpang itu kan. Dulu orang sakit kita bantu, kalau jalannya berlubang makan waktu yang sangat lama. Semenjak tol ini bisa dilewatin, semua keluhan-keluhan itu bisa hilang semua. Ya seneng, banyak kemajuannya. Soalnya semenjak ada tol ini kan kayak dagang-dagang di sini, jadi punya penghasilan. Kalau dulu kan cuma di ladang-ladang. Karena adanya tol ini kan bisa membantu masyarakat, Pak. Yang dari ibu rumah tangga jadi pekerja, biar nggak jadi pengangguran, punya pemasukan. Nah, itu kan testimoni dari beberapa warga yang sudah merasakan atau adanya jalan tol di Trans Sumatera tersebut. Jadi pengakuan mereka tersebut sangat terbantu kok dengan adanya jalan tol tersebut, mulai dari rest area yang bisa mengangkat tenaga kerja di sana dan lain sebagainya lah. Jadi ya jangan terus nyinyirin jalan tol ini. Kalau tol itu sampai Aceh, pariwisata di Lampung, Sumatera ini tambah lebih maju karena kita yang dari Lampung bisa jemput Palembang, Jambi, Aceh, mungkin waktu pun lebih cepat. Angan-angan kalau ke Nyamping mungkin lebih jauh lagi pengiriman barang-barang kami. Paling coba-coba ke arah Riau mungkin kan. Kalau emang ini tol Sumatera nyampe ke Aceh, ya harapan saya dulu pingin ke Pekanbaru Riau, pingin tahu wilayah sana. Kalau menurut gue sih langkahnya memajukan negara lah. Karena bisa pembagian distribusi cepat kan, itu jelas kan. Terus pemerataan penghasilan bumi juga cepat kan. Nah, itu tadi ya, clear jadi ya tentang pengakuan warga tadi ya.